Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua dapat membuat rencana kita sendiri tentang cara kita menjalani hidup. Namun hanya melalui Tuhan kita memiliki kekuatan dan energi untuk benar-benar mewujudkan perubahan ataupun transformasi. Ketika kita mendengar di dalam Amsal, kita merencanakan cara hidup yang kita inginkan, tetapi hanya Tuhan yang membuat kita mampu menjalaninya. Amsal 16 ayat 9. Ada 3 hal yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan dan mengubah hidup kita, dan hanya Tuhan yang dapat menyediakannya. Kita membutuhkan Roh Tuhan untuk memberdayakan kita. Roh Tuhan dapat membantu kita membuat perubahan yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Perubahan bukanlah hasil dari kemauan keras. Perubahan terjadi melalui kuasa Tuhan. Perubahan tidak didasarkan pada upaya, perubahan didasarkan pada kepercayaan. Sekali lagi, perubahan tidak didasarkan pada upaya, tetapi perubahan didasarkan pada kepercayaan. Dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, engkau tidak akan berhasil dengan kekuatanmu sendiri, dan bukan dengan kuasamu sendiri, tetapi dengan Rohku, firman Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa. Bapak Ibu, kita membutuhkan firman Tuhan untuk membimbing kita. Alkitab adalah buku panduan hidup. Semakin banyak kita membaca, mempelajarinya, menghafalnya, dan merenungkannya, kita akan semakin dibawa dekat dengan Dia, semakin sukses dan dipuaskan. Ketika Yosua diberi mimpi besar untuk menguasai tanah perjanjian, sebuah tujuan yang akan menghabiskan sisa hidupnya untuk dicapai, Tuhan menyampaikan firman ini kepadanya. Janganlah engkau meninggalkan kitab Taurat ini dari mulutmu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau dapat melakukannya dengan setia, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berhasil. Yosua 1 ayat 8. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita membutuhkan orang-orang untuk mendukung kita. Kita tidak akan dapat mencapai tujuan kita sendiri. Dibutuhkan sebuah tim untuk mewujudkan mimpi. Kumpulan orang tidak dapat mendukung kita, tetapi sekelompok kecil orang dapat mendukung kita. Mengapa? Karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka tahu kapan kita sakit, kapan kita mengalami masa sulit, dan kapan kita butuh istirahat. Kita dapat berbagi tujuan, keberhasilan, dan juga kegagalan kita. Dan mereka akan bersukacita bersama dengan kita dan memberikan semangat kepada kita secara terus-menerus dengan tulus untuk kita maju. Kita akan membutuhkan dukungan seperti itu saat kita membuat tujuan yang tepat dan mengejarnya dengan sepenuh hati. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikatakan, jika kamu sendiri, kamu tidak akan terlindungi. Dengan seorang teman, kamu dapat menghadapi yang terburuk. Dapatkah kamu mengumpulkan yang ketiga? Tali 3 untai tidak mudah diputuskan. Kita dapat membuat rencana dan menetapkan tujuan, tetapi hanya Tuhan yang dapat memberi kita kekuatan, arahan, dan dukungan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang telah Dia sediakan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan orang-orang di sekitar kami pun Tuhan tempatkan untuk kami dibentuk, ditempa menjadi semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur dengan orang-orang di sekitar kami. Haleluya. Amin.